Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini di bulan Ramadan ini Ustazah bisa bertemu dengan anak-anak Ustazah meskipun mungkin melalui lensa HP, lensa laptop kalian. Dan alhamdulillah Ustazah sehat walafiat. Begitupun Ustazah berharap anak-anak Ustazah yang soleh dan solehah sehat baik jasmani maupun rohani sehingga nantinya menjalankan ibadah puasa sampai ke ujung mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, anak-anak Ustazah yang soleh dan solehah, tema yang akan Ustazah bawakan itu tentang makanan. Aduh Ustazah, kenapa harus makanan Ustazah? Lapar Ustazah. Iya, nggak apa-apa. Tapi bukan tentang makanan yang sekarang kita makan, enggak. Yang Ustazah sampaikan adalah tentang manfaat makanan halal bagi kepribadian kita sebagai umat Islam. Ya, anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha, sahur kalian bagaimana? Buka puasa kalian bagaimana? Menyenangkan kan? Wah, apalagi di siang hari kalian ke pasar Ramadan melihat begitu banyak makanan yang dijual di pasar Ramadan, lalu membeli ada es es mutiara, ada es boba, melihat udang, melihat kepiting. Wow, enak. Apalagi mungkin setelah sholat tarawih, kalian keluar membeli nasi goreng, kemudian kalian makan. Masya Allah, di situ nikmat yang Allah berikan. Saat kita setelah berpuasa seharian, Allah memberikan kenikmatan pada kita untuk berbuka dengan makanan yang kita sukai. Namun anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha dan dirahmati Allah, perlu kita ketahui, makanan yang kita makan itu juga berpengaruh kepada kepribadian kita loh. Kepribadian yang bagaimana ya Ustazah? Maksudnya, makanan yang kita makan itu apakah satu halal? Ya, yang kedua, apakah baik untuk kita? Ya, jadi kalau dibagi sebenarnya makanan halal itu ada 3 jenis tingkatannya. Yang pertama, dia halal dilihat dari zat yang ada di makanan tersebut. Ya, maksudnya begini, zat yang ada di makanan tersebut kalau dia mengandung khamar, minuman keras, haram ya, dia tidak baik untuk tubuh kita. Kemudian dia mengandung sesuatu yang memang diharamkan oleh Al-Quran, seperti contohnya daging babi atau makanan yang dari binatang yang bertaring, ya, binatang buas. Kemudian yang kedua, makanan halal juga dilihat dari cara mendapatkannya. Bagaimana itu mendapatkannya? Kalau ibu-ibu kalian ke pasar membeli, uang yang didapat adalah uang halal ya, dari gaji ayah ya, kemudian dibelikan makanan di pasar. Insya Allah itu halal dari cara mendapatkannya. Kemudian kalian diberi oleh tetangga makanan, insya Allah itu pun halal kalian makan. Nah, kemudian yang ketiga, makanan itu halal dilihat dari cara pengolahannya. Nah, ini yang perlu kalian cermati. Ustazah minta ya, saat kalian mungkin ke mall, ke pasar, membeli makanan dalam kemasan, tolong perhatikan apakah ada halalnya atau tidak. Kemudian saat mengolah makanan, perhatikan juga apakah makanan itu mengandung sesuatu zat tambahan. Ya, contohnya udang itu halal, nak. Ya, enak. Udang itu halal, makanan laut itu insya Allah semuanya halal. Tapi saat kita mengolahnya, mungkin kita memberi suatu zat yang mengandung khamar, nah itu akan menjadi haram, ya. Atau mungkin saat kita makan nasi goreng. Nah, ini yang sering saya perhatikan di penjual nasi goreng. Terkadang mereka menggunakan saus, yang saus itu masih
diragukan kehalalannya. Ya, nah di sini makan nasi goreng yang sebenarnya halal, enak, akhirnya jatuhnya bisa haram karena dimasuki oleh zat yang haram. Nah itu nanti nak, ya anak-anak ustazah yang dirahmati Allah, yang soleh dan soleha, insya Allah makanan yang baik, makanan yang halal itu akan berpengaruh kepada kepribadian kita. Ya, kenapa nak? Karena hidup kita ini kan mengharapkan ridho Allah. Nah, kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu halal, insya Allah, ya Allah ridho dengan apa yang kita makan. Sehingga yang pertama, sudah Allah ridho ya dengan makanan yang kita makan, akhirnya kita mendapatkan ridho Allah. Otomatis karena kita selalu mendapat ridho Allah. Yang kedua, doa kita akan selalu dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kita akan selalu mendapatkan kebaikan, terhindar dari hal-hal yang tercela. Contoh sederhananya begini nak, kalau kita sering makan makanan haram, ya, dalam tubuh kita ini panas, ya, akhirnya kita mungkin jadi sering marah-marah, sering galau. Jadi kepribadiannya itu tidak kepribadiannya akhirnya tidak stabil karena ya itu tadi suka marah-marah, galau. Kemudian yang lebih parah lagi, karena makanan yang masuk itu haram, sering banyak yang masuk adalah makanan yang haram, akhirnya kebaikan itu selalu terhindar dari kita. Contohnya, di sebelah rumah kita atau mungkin dekat di rumah kita ada masjid, ya, dan azan untuk panggilan sholat fardu itu 5 kali sehari. Tapi kita mendengar hanya masuk kanan, keluar kiri. Artinya apa nak? Kita mengabaikan panggilan Allah untuk sholat tepat waktu. Akhirnya sholatnya menjadi di belakang, di akhir waktu. Nah, ini yang menyebabkan kepribadian kita bukan lagi menjadi contoh kepribadian seorang muslim dan muslimah yang baik. Baiklah anak ustazah yang soleh dan soleha, yang murah hati, yang baik budinya. Ustazah lanjutkan ya. Nah, nak, dari sekian yang ustazah sebutkan tadi, jadi manfaat makanan itu sangat berpengaruh bagi kita. Sangat berpengaruh bagi otak kita untuk belajar, untuk mencerna pelajaran di sekolah, untuk mencerna ayat-ayat Allah, ya. Kemudian yang kedua, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau itu halal, kita tahu cara mendapatkannya juga halal, dari zat-zat yang halal pula, dan cara mengolahnya pun halal, insya Allah dalam tubuh kita ini juga akan terjaga kesehatannya, baik secara jasmani maupun rohani. Kemudian yang paling penting yang ustazah sebutkan tadi, dari semua makanan yang halal itu insya Allah kita akan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa kita pun akan sampai kepada Allah. Jadi tidak ada yang menjadi sekat, ya, doa-doa kita tidak tersekat, tidak ada dinding, ya, antara doa kita dengan Allah. Kenapa? Ya itu tadi, karena makanan kita adalah makanan yang halal dan baik. Baiklah anak-anak ustazah, cukup sekian ya dari Ustazah Hemi. Semoga ustazah berdoa semoga puasa kalian lancar, ya, ibadah puasa kalian lancar, baca Al-Qur'annya pun dilancarkan dan dimudahkan. Minimal dalam 1 bulan 1 kali khatam, ya. Semoga kesehatan selalu Allah karuniakan kepada kalian semua, kepada keluarga kalian semua, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya, karena kita masih dalam kondisi pandemi. Kalau keluar rumah, tolong tetap pakai masker, kemudian jaga jarak, lalu begitu sampai di rumah jangan lupa untuk cuci tangan. Baiklah, ini yang bisa Ustazah ini sampaikan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.